Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Yunus, Windy Eliana Putri, Safira Dwi Zahrani, Nurul Intiah, dan Tias Agustin. Pada mata kuliah Praktikum Kimia Organik Lanjut, kelompok kami membawakan percobaan sintesis asam salisilat dari minyak gondopuro. Selanjutnya, tujuan pada percobaan kali ini adalah untuk melakukan identifikasi sifat-sifat fisik hasil reaksi dari sintesis asam salisilat. Kemudian, untuk menghitung rendemen reaksi. Selanjutnya, untuk dapat memiliki kecakapan mensintesis senyawa organik. Dasar teori. Minyak gondopuro merupakan salah satu minyak atsiri yang banyak mengandung senyawa metil salisilat yang merupakan bahan dasar sintesis pengawet, bahan makanan dan bahan dasar pembuatan obat sakit kepala atau aspirin. Hampir mencapai sekitar 90%. Karena banyaknya kandungan metil salisilat, maka minyak gondopuro dijadikan salah satu bahan dalam sintesis asam salisilat. Metil salisilat dalam minyak gondopuro yang berupa suatu ester dapat dihidrolisis dalam suasana asam maupun basa, menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Pada hidrolisis ester dalam suasana asam dapat terjadi melalui beberapa mekanisme reaksi tergantung dari struktur esternya. Jika asam karboksilat dan alkohol dan dikatalis oleh asam kemudian dipanaskan, maka akan terjadi kesetimbangan antara ester dan dengan air. Proses ini disebut esterifikasi Fischer yang berdasarkan teori dari Emil Fischer. Kemudian, asam salisilat C6H4COOH mempunyai dua radikal gugus fungsi dalam struktur kimianya, yaitu radikal hidroksi fenolik dan radikal karboksil COOH yang langsung terikat pada inti benzena. Oleh karena itu, asam salisilat dapat mengalami dua jenis reaksi, yaitu reaksi asam dan reaksi basa. Pembuatan asam salisilat dari minyak gondopuro menggunakan reaksi hidrolisis ester. Hidrolisis berbeda dengan hidrasi. Pada hidrasi, molekul tidak terpecah menjadi dua senyawa baru. Reaksi hidrolisis adalah reaksi yang memecah molekul air H2O menjadi kation hidrogen H+ dan anion hidroksida OH- yang melalui proses kimia. Proses ini biasanya digunakan untuk memecah polimer tertentu. Veseden 1998. Selanjutnya, hidrolisis ester dalam suasana basa sering dikenal sebagai reaksi penyabunan, dan reaksi ini bersifat tidak dapat balik atau irreversible. Ion hidroksida akan menyerang gugus karbonil, lalu ion alkoksida akan lepas dengan diikuti pembentukan rantai rangkap dari perpindahan elektron pada atom O. Kemudian terjadi transfer proton sehingga dihasilkan suatu ion asam karboksilat dan alkohol. Persamaan reaksi yang terjadi dapat dilihat pada slide kelima. Metode dalam pembuatan asam salisilat ini meliputi metode refluks dan metode kristalisasi. Metode refluks adalah metode ekstraksi dengan pelarut pada titik didihnya selama waktu tertentu dalam jumlah pelarut yang relatif konstan dan adanya pendingin balik. Kemudian, metode kristalisasi adalah proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan, atau lebih jarang mengendap langsung dari gas. Kristalisasi juga merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat cair di mana terjadi perpindahan massa dari suatu zat terlarut atau solut dari cairan larutan ke fase kristal padat. Melanjutkan dari Mbak Tias, untuk selanjutnya yaitu alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu
1 set alat refleks, kemudian gelas ukur, kemudian 1 set alat rekristalisasi, kemudian ada gelas beker 250 ml, kemudian ada penyaring Puhner, kertas saring, dan penentu titik lebur. Untuk bahan yang digunakan yaitu ada minyak ganda puro, kemudian natrium hidroksida 5 molar, dan asam sulfat 5 molar. Untuk selanjutnya yaitu cara kerja. Cara kerja pada praktikum kali ini yaitu dibuat campuran yang merupakan 30 ml larutan natrium hidroksida dimasukkan ke dalam labu 250 ml yang telah dilengkapi dengan pendingin balik dan ditambahkan 4 ml minyak ganda puro tetes demi tetes. Kemudian campuran direflux selama 30 menit atau sampai semua padatannya larut, lalu didinginkan sampai temperatur kamar. Kemudian selanjutnya ditambahkan asam sulfat 5 molar bertetes-tetes sambil diaduk. Nah, penambahan asam sulfat ini dihentikan setelah terbentuk endapan kira-kira 35 ml asam sulfat. Kemudian endapan yang terbentuk ini disaring dengan penyaring Puhner, kemudian dikeringkan. Lalu ditimbang, ditentukan titik leburnya, lalu uji organoleptik yang meliputi bau dan warna, kemudian dihitung rendemen reaksinya. Selanjutnya, hasil dan data pengamatan. Pada percobaan kali ini dilakukan dengan beberapa perlakuan. Yang pertama, 30 ml natrium hidroksida 5 molar ditambahkan dengan 4 ml minyak gondopuro tetes demi tetes. Didapatkan hasil terbentuknya endapan putih. Yang kedua, dilakukan reflux selama 30 menit dan padatan putih tersebut larut semua. Yang ketiga, dilakukan penambahan 35 ml asam sulfat 5 molar dengan sambil diaduk. Didapatkan hasil terbentuknya endapan putih kembali. Yang keempat, dilakukan penyaringan dengan corong Bachner. Didapatkan hasil filtrat dan residu yang terpisah. Yang terakhir, dilakukan pemanasan pada residu ke dalam oven dengan suhu 50 derajat Celcius dan diperoleh padatan kristal berwarna putih dengan massa 5,34 gram. Selanjutnya, pada percobaan kali ini didapatkan persamaan reaksi sebagai berikut yang dapat dilihat pada slide. Kemudian dilakukan perhitungan guna mengetahui berat teoritis dari asam salisilat. Yang sebelumnya telah diketahui volume minyak gondopuro 4 ml, massa relatif minyak gondopuro 152 gram per mol, massa jenis minyak gondopuro 1,185 gram per mililiter, volume natrium hidroksida 5 molar 30 ml, massa relatif natrium hidroksida 40 gram per mol, massa jenis natrium hidroksida 2,13 gram per mililiter, volume asam sulfat 5 molar 35 ml, massa relatif asam sulfat 98,079 gram per mol, dan massa jenis asam sulfat 1,84 gram per mililiter. Selanjutnya dilakukan perhitungan. Yang pertama, dilakukan perhitungan guna mengetahui massa dari minyak gondopuro. Dilakukan dengan rumus Rho dikali volume. Didapatkan hasil 4,74 gram. Yang kedua, untuk mengetahui mol dari minyak gondopuro. Dilakukan dengan rumus massa dibagi mR. Didapatkan hasil 0,031 mol. Yang ketiga, dilakukan perhitungan untuk mengetahui massa dari natrium hidroksida dengan rumus massa jenis dikali volume. Didapatkan hasil 63,9 gram. Yang keempat, dilakukan perhitungan untuk mengetahui mol dari natrium hidroksida dengan rumus massa dibagi mR. Didapatkan hasil 1,59 mol.
Dan yang kelima, dilakukan perhitungan untuk mengetahui massa dari asam sulfat dengan rumus massa jenis dikali volume, didapatkan hasil 64,4 gram. Yang terakhir, dilakukan perhitungan untuk mengetahui mol dari asam sulfat dengan rumus massa dibagi mR dan didapatkan hasil 0,657 mol. Setelah dilakukan beberapa perhitungan, didapatkan hasil teoritis dari asam salisilat sebesar 4,278 gram dan massa praktikum yang dihasilkan pada kelompok kami sebesar 5,34 gram. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mengetahui persen rendemen. Dilakukan dengan rumus massa praktikum dibagi massa teoritis dikali 100%. Dengan itu, pada percobaan kali ini, kelompok kami mendapatkan persen rendemen sebesar 124,83%. Ya, selanjutnya terkait dengan pembahasan, dalam setiap proses pencampuran senyawa dalam praktikum sintesis asam salisilat ini memiliki fungsi peranannya masing-masing. Dalam minyak gondopuro mengandung minyak atsiri, di mana komponen utamanya yaitu metil salisilat yang merupakan metil ester dari asam asetil salisilat. Bersifat sangat iritasi dan toksik. Senyawa ini terbentuk dari proses fermentasi enzim primeferosida untuk memutus rantai glikosida metil salisilat, dan kemudian metil salisilat akan terpisah dari glikosidanya. Pembuatan asam salisilat dalam praktikum ini dilakukan dengan menghidrolisis metil salisilat dengan katalis basa. Prinsip percobaan ini adalah reaksi hidrolisis ester dengan menggunakan NaOH sebagai katalis basa. Metode yang digunakan adalah metode reflux dan metode kristalisasi. Metil salisilat akan membentuk garam natrium salisilat saat direaksikan dengan NaOH yang kemudian akan membentuk asam salisilat saat direaksikan dengan H2SO4. Asam salisilat yang diperoleh merupakan kristal putih dengan bentuk kristal kecil yang rapuh. Pada saat penambahan minyak gondopuro ke dalam NaOH 5 molar, campuran langsung menggumpal menjadi endapan putih. Reaksi ini dinamakan reaksi penyabunan. Setelah dilakukan reflux dan pendinginan, H2SO4 ditambahkan secara bertetes-tetes sampai terbentuk endapan kembali. Penambahan asam sulfat ini dimaksudkan untuk mengasamkan garam salisilat menjadi asam salisilat bebas. Adapun reaksi yang terjadi bisa dilihat dalam gambar. Pembahasan selanjutnya terkait dengan ion hidroksida bersifat sebagai basa yang akan menyerang atom H. Hal ini mengakibatkan atom O bermuatan negatif karena atom O lebih elektronegatif daripada atom H. Ion hidroksida lainnya berperan sebagai nukleofil yang menyerang atom C karbonil. Ikatan rangkap gugus karbonil terputus dan dua pasang elektronnya diberikan pada atom O karena sifat keelektronegatifan atom O lebih elektronegatif daripada atom C. Atom C pada keadaan ini terhibridisasi sp3 yang membuat keadaan molekul yang terikat pada atom C yang terikat pada gugus metoksi dalam keadaan tetrahedral. Selanjutnya, satu pasangan elektron bebas pada atom O yang bermuatan negatif akan kembali menjadi ikatan rangkap untuk menstabilkan molekul. Gugus metoksi langsung terlepas dan selanjutnya untuk memperoleh kestabilan metoksi yang bersifat sebagai basa akan menyerang atom H pada gugus hidroksil yang akan membuat atom O bermuatan negatif. Endapan salisilat yang terbentuk kemudian dikeringkan di oven vakum pada suhu 50 derajat Celcius. Asam salisilat yang diperoleh memiliki sifat fisik padatan berwarna putih bersih dan berbentuk kristal-kristal halus, lembut serta aroma yang tidak menyengat seperti halnya pada minyak gondopuro. Adapun massa asam salisilat yang diperoleh sebesar 5,34 gram dengan persen rendemen sebesar 124,83%. Kemudian, tugas pendahuluan dari praktikum kali ini yaitu 1. Tuliskan mekanisme reaksi sintesis asam salisilat dari minyak gondopuro. Reaksi tersebut ada 3. Yang pertama, tahap reaksi hidrolisis, kemudian tahap reaksi penambahan NaOH, dan reaksi penambahan asam. Kedua yaitu apa fungsi NaOH dan H2SO4 pada percobaan tersebut. Jawab, NaOH berfungsi sebagai katalis basa dan mengakibatkan terjadinya reaksi hidrolisis.
Sedangkan H2SO4 berfungsi untuk mengubah garam salisilat menjadi asam salisilat melalui reaksi protonasi. Nomor 3, apa kegunaan asam salisilat dalam kehidupan sehari-hari? Jawab, dalam kehidupan sehari-hari, asam salisilat digunakan sebagai obat luar yang dapat menangani kulit, kapalan, psoriasis, ketombe, jerawat, kurap, dan ichthyosis. Sekian pemaparan dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat.